Pak Esrasoru seringkali gembala sidang atau tim doa ketika mengunjungi jemaat yang sakit, mereka membawa minyak zaitun yang dipakai sebagai minyak urapan untuk mendoakan orang yang sakit atau kerasukan setan. Apakah ini ada dalilnya dalam Perjanjian Baru? Terima kasih. Saya kira mereka mungkin mendasarkan prakteknya itu pada ayat Yakobus 5 ayat 14 ya. Coba kita lihat Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, kalau ditanya dasar, besar kemungkinan dasarnya di situ. Ya. Kadang-kadang ada orang juga yang pakai ayat ini sebagai dasar untuk penggunaan minyak urapan. Tapi itu salah total karena ayat itu tidak bilang minyak urapan. Di dalam Perjanjian Lama minyak urapan itu bukan sembarang minyak. Dan minyak urapan itu dipakai hanya untuk mengurapi dua hal. Pertama itu Harun dan keturunannya, imam. Dan yang kedua adalah perkakas-perkakas bait suci. Tidak boleh diberikan kepada badan orang awam. Siapa yang mencurahkan minyak urapan ke badan orang awam itu dihukum mati menurut peraturan Taurat. Itu hanya digunakan untuk imam, Harun, dan perkakas-perkakas bait Allah. Nah, sekarang Yesus sudah mati, maka Yesus menjadi imam besar kita. Kita sudah nggak ada imam lagi. Ya. Lalu perkakas-perkakas bait suci, jangankan perkakasnya bait suci, bait Allah saja sudah hancur, hilang. Ya. Nah, kalau begitu maka imam sudah tidak ada, perkakas bait suci sudah tidak ada, sedangkan minyak urapan hanya untuk mengurapi dua ini, maka otomatis minyak urapan sudah tidak dipakai lagi. Ya. Jadi nggak ada minyak urapan itu. Nah, tapi seringkali orang menggunakan minyak urapan untuk mendoakan orang sakit, lalu menggunakan Yakobus 5 ayat 14 tadi sebagai dasarnya. Tapi mereka salah, saudara ya. Karena apa? Minyak di situ, Yakobus 5 ayat 14, pertama bukan minyak urapan, ya. Juga tidak dikatakan itu minyak zaitun. Ya. Sekarang ini ada banyak orang yang pokoknya seadanya minyak. Bahkan minyak goreng pun. Ya. Itu saya dulu pernah ikut acara KKR ya, saya pariaji di Kupang itu minyak bimoli itu loh, minyak goreng diambil berjergen-jergen, lalu pariaji doakan, setelah itu mereka pegang semua sebagai minyak, dikatakan minyak urapan untuk doakan orang sakit. Saudara, itu salah ya, karena Yakobus 5 ayat 14 bilang supaya mendoakan serta mengolesnya dengan minyak. Itu karena minyak pada waktu itu berfungsi sebagai obat. Ya, minyak pada waktu itu berfungsi sebagai obat. Bahwa minyak itu obat. Kalau saudara lihat cerita orang Samaria yang murah hati. Pada waktu ada orang yang jatuh karena dirampok itu, lalu ketika orang Samaria itu datang menyelamatkan dia, dikatakan dalam Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak. Menyiram lukanya dengan minyak. Kenapa? Karena minyak itu obat pada waktu itu. Ya, itu bukan minyak biasa, sudah dicampur ramuan-ramuan tertentu untuk obat. Kita lihat lagi Yesaya 1 ayat 6. Yesaya 1 ayat 6. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, berarti sakit semua. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Tidak ditaruh minyak artinya tidak dikasih obat. Karena minyak berfungsi sebagai obat. Bahwa minyak berfungsi sebagai obat juga terlihat dari Markus 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi minyak ini karena waktu itu berfungsi sebagai obat. Maka dikatakan dalam Yakobus pasal 5, kalau ada yang sakit panggil penatua, bawa minyak, mendoakannya dan mengolesnya. Kenapa harus panggil penatua? Ya karena waktu itu gereja rata-rata miskin. Karena gereja rata-rata miskin, maka satu gereja itu hanya bisa dapat satu botol obat, dipakai untuk seluruh jemaat. Penatuanya yang pegang. Kalau ada jemaat sakit, ya sudah panggil penatua, bawa pergi doakan, lalu olesi minyak obatnya. Nah sekarang
sekarang kan semua sudah mampu, ya bisa beli obat, ada apotek, ya gak usah panggil penatua, ya langsung saja beli obat di apotek. Berdoa juga kita bisa berdoa sendiri. Kalaupun mau panggil penatua untuk doa, silakan lah, gak ada salah dengan itu, ya. Tapi kalau untuk minyak obatnya ya gak usah minyak, kan ada obat yang jauh sudah penelitian modern menemukan obat-obat yang jauh lebih manjur dari sekedar minyak, ya. Maka daripada sakit gigi lalu pakai minyak bimoli, ya kan ada Ponstan, ada Neuralgin atau ada apalah ya. Kalau dia mampu ada Panadol lain sebagainya, beli itu. Ya, itu sebagai kontekstualisasi dari minyak pada zaman itu ya. Jadi ingat ya, mereka juga tidak suruh panggil penatua. Penatua ya orang biasa yang melayani, tidak harus cari orang yang mempunyai karunia kesembuhan ilahi, tidak ya, atau suruh cari bikin acara kesembuhan ilahi, tidak. Ini cari kesembuhan secara wajar dengan minyak obat itu.